Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdirilah salon kecil bernama Anggun Jelita. Bangunannya kusam, dengan cat yang mulai mengelupas, dan pintu kayu yang berderit saat dibuka. Di dalamnya, seorang wanita muda sedang menyapu lantai. Namanya Rani. Usianya 26 tahun. Wajahnya polos, tubuhnya kurus, kulitnya kusam terbakar matahari. Rani bekerja sebagai asisten pemilik salon, Bu Mirna, yang cerewet dan suka merendahkannya di depan pelanggan. Hati-hati nyapu tuh, Ran. Jangan sampai rambut pelanggan nempel lagi di kursi. Mau dibilang jorok, ha? Rani hanya menunduk, menahan getir dalam dada. Setiap hari, dia harus menelan hinaan dari Bu Mirna dan para pelanggan yang kerap membandingkannya dengan karyawan salon lain yang lebih cantik. Bahkan, pelanggan laki-laki seringkali tertawa melihat wajahnya. Kalau kamu yang dandanin, bisa-bisa saya jadi jelek, nih. Ujar salah satu pelanggan sambil tertawa diiringi ejekan teman-temannya. Rani hanya bisa memaksakan senyum. Dalam hatinya, ia menyimpan dendam. Ia tidak meminta dilahirkan seperti ini. Tapi dunia terlalu kejam pada perempuan yang tak memiliki kecantikan. Malam-malamnya selalu dihabiskan dengan tangisan diam-diam di kamar kos sempit berukuran 2 kali 2 meter. Cermin kecil di sudut kamar menjadi saksi bagaimana Rani memandangi wajahnya sendiri, membenci bayangan yang ia lihat, dan bermimpi menjadi seseorang yang bisa dikagumi, bukan dikasihani. Suatu malam, saat berjalan pulang dari salon melewati gang kecil yang temaram, langkah Rani terhenti di depan sebuah warung herbal tua yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Di balik tirai warung, tampak lampu remang dan bau dupa yang menyengat. Rasa penasaran membawanya mendekat. Silakan masuk, enduk. Suara serak dan dalam itu terdengar tiba-tiba dari dalam warung. Rani tertegun. Tidak ada orang di luar, namun suara itu terdengar jelas. Perlahan, ia melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, duduk seorang perempuan tua berselendang hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya tajam, menembus jiwa. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu lelah jadi bahan hinaan, bukan? Rani mengangguk perlahan. Tubuhnya gemetar. Hawa di dalam warung itu terasa aneh, seperti membawa energi gelap yang menekan dadanya. Namaku Nyai Sekar. Aku bisa bantu kamu jadi perempuan yang diinginkan semua laki-laki. Tapi setiap kecantikan ada harganya. Rani diam. Bibirnya bergetar. Ia tahu ini bukan tempat biasa. Tapi tawaran itu seperti angin sejuk di tengah gurun panas. Ia sudah terlalu lelah hidup sebagai bayang-bayang. Apa yang harus saya lakukan? Nyai Sekar mengeluarkan kotak kecil dari bawah meja. Di dalamnya, terdapat jarum emas kecil yang sangat halus, dan sebutir batu berkilau merah darah. Ini susuk pemikat. Jarum ini akan kupasang di bawah kulitmu, dekat bibir dan dada. Setelah itu, kamu akan melihat dunia bersimpuh di kakimu. Rani menelan ludah. Jarum itu tampak tak berbahaya, tapi auranya mencekam. Ia tahu, ini bukan susuk biasa. Ini pesugihan. Tapi dalam keputusasaan, logika kerap kalah oleh keinginan. Apa harganya? Nyai Sekar tersenyum samar. Tak banyak, hanya kesetiaan. Dan satu hal, jangan pernah jatuh cinta pada orang miskin. Kalau melanggar, susuk ini akan memakanmu sendiri. Rani menunduk. Pilihan itu berat, tapi penderitaannya sudah tak tertahankan. Ia pun mengangguk. Malam itu, ritual dilakukan. Jarum emas ditusukkan perlahan ke bawah kulitnya, diiringi mantra dan bau kemenyan yang makin pekat. Tubuh Rani bergetar hebat. Ia merasa panas, seolah api membakar seluruh pori-porinya. Tapi ketika ritual selesai, ia membuka mata dan seakan melihat dunia dari sudut yang berbeda. Keesokan harinya,
Saat datang ke salon, semua mata tertuju padanya. Bu Mirna bahkan sempat terdiam sejenak. Kamu dandan di mana, Ran? Kok bisa cantik begini? Pelanggan laki-laki yang biasanya mengejek, kini berebut ingin dipotong rambut oleh Rani. Bahkan ada yang sengaja datang hanya untuk melihat senyumannya. Tip dan hadiah mulai berdatangan. Dari uang tunai, parfum mahal, sampai undangan makan malam di restoran bintang 5. Rani menikmati semuanya. Tapi semua berubah saat seorang pemuda sederhana bernama Ilham datang ke salon untuk memotong rambut ibunya. Ilham bukan siapa-siapa. Ia hanya guru honorer dengan wajah biasa. Tapi sorot matanya membuat jantung Rani berdebar tak seperti biasanya. Nama kamu Rani, ya? Kamu ramah sekali, kata Ilham sambil tersenyum tulus. Itulah pertama kalinya Rani merasa dilihat sebagai manusia, bukan objek. Tapi setiap kali Ilham mendekat, susuk di bawah kulitnya terasa panas. Rasa perih menjalar ke tulang. Suatu malam, Rani memimpikan Ilham berdiri di padang gelap, tubuhnya terbakar, dan dari mulutnya keluar darah hitam. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi rasa rindu pada Ilham justru semakin besar. Ia tahu apa arti mimpi itu. Susuk telah cemburu. Dan ia belum tahu bahwa Ilham telah menjadi target tumbal berikutnya. Hari-hari Rani berubah menjadi bising dan penuh kekaguman. Setiap langkah kakinya di salon selalu diikuti pujian. Bahkan Bu Mirna, yang dulu selalu merendahkannya, kini memuji Rani di depan semua pelanggan. Aduh, Ran, sejak kamu cantik begini, salon kita ramai terus. Kamu bawa hoki, ya? Namun di balik senyum itu, Rani mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Ia mulai menyadari bahwa setiap pria yang menunjukkan ketertarikan berlebihan padanya, selalu saja berakhir sial. Satu persatu dari mereka mengalami kejadian aneh. Seorang pengusaha rental mobil yang pernah mengajaknya dinner ditemukan tewas di kamarnya karena serangan jantung mendadak. Seorang pegawai bank yang sempat memberikan jam tangan mahal padanya mengalami kecelakaan tragis di jalan tol. Awalnya Rani berusaha menyangkal. Tapi saat angka korban terus bertambah, ia mulai ingat pesan Nyai Sekar, kecantikan datang dengan harga. Dan harga itu adalah nyawa. Tapi ada satu pria yang justru membuat semuanya lebih rumit. Ilham. Berbeda dari yang lain, Ilham tak pernah memberinya barang mahal. Ia hanya datang ke salon kadangkala, sekadar menemani ibunya. Namun setiap pertemuan dengannya, hati Rani terasa damai. Tatapan Ilham membuatnya merasa menjadi manusia. Bukan boneka pemikat, bukan alat untuk ditaksir. Tapi perempuan biasa, yang diinginkan karena jiwanya. Suatu malam, Ilham mengajak Rani berjalan-jalan di taman dekat stasiun. Mereka duduk di bangku panjang, di bawah lampu jalan yang remang-remang. Kamu tahu, Ran, entah kenapa, aku merasa tenang kalau dekat kamu. Rani terdiam. Susuk di bawah kulit bibirnya berdenyut sakit, seolah memperingatkan. Tapi ia tetap menatap Ilham. Kamu juga nggak pernah takut aku jelek? Tanyanya dengan suara gemetar. Ilham tertawa pelan. Cantik itu bukan cuma soal wajah, tapi hati. Kamu punya itu. Hati Rani bergetar. Tapi saat ia pulang malam itu, tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya terasa terbakar. Ia memandangi cermin, dan untuk pertama kalinya, kulitnya retak seperti serpihan kaca. Matanya merah menyala, dan bayangannya di cermin tersenyum sendiri. Keesokan harinya, Rani pergi ke warung Nyai Sekar dengan langkah gemetar. Nyai, kenapa saya sakit begini? Susuk ini menyakiti saya. Nyai Sekar menatapnya dalam. Kamu jatuh cinta pada pria miskin. Susuk itu menolak. Ia haus darah dari orang kaya. Ilham bukan bagian dari itu. Rani berlutut. Saya nggak mau Ilham celaka. Tolong, Nyai, cabut susuk ini. Nyai Sekar menggeleng perlahan. Tidak semudah itu. Susuk itu bukan benda. Ia roh. Dan roh itu sekarang bersarang dalam tubuhmu. Kalau kamu cabut, dia akan memakan jiwamu. Rani gemetar. Ia sadar. Ia terjebak. Susuk itu bukan sekadar pemikat.
Ia adalah perjanjian. Dan Rani telah melanggarnya. Beberapa hari kemudian, Ilham mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tubuhnya lemas, nafasnya sesak, dan setiap malam ia bermimpi bertemu wanita berbaju hitam yang mengusap wajahnya dengan darah. Rani panik. Ia menyelinap ke rumah Ilham untuk melihat keadaannya. Di kamar itu, ia melihat tubuh Ilham menggigil, wajahnya pucat. Ibunya duduk di sampingnya, menangis tanpa suara. Dokter bilang Ilham tidak mengalami gejala medis apapun. Semua terlihat normal, tapi tubuhnya terus melemah. Rani merasa seolah dunia runtuh di atas kepalanya. Malam itu, ia kembali menemui Nyai Sekar. Saya rela kehilangan semuanya. Ambil uang, ambil kecantikan ini. Tapi tolong selamatkan Ilham. Nyai Sekar berdiri, matanya merah menyala. Kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, maka kamu harus memberi tumbal pengganti. Rani membeku. Tumbal. Nyai Sekar mengangguk pelan. Nyawa lain, sebagai ganti nyawa Ilham. Rani menatap Nyai Sekar. Hatinya berkecamuk. Ia sadar bahwa untuk menyelamatkan orang yang ia cintai, ia harus menjadi pembunuh. Dan malam itu, ia membuat keputusan tergelap dalam hidupnya. Ia mengingat seorang lelaki tua kaya raya, pelanggan salon yang dulu pernah merayunya namun ia tolak. Namanya Pak Yusran, pemilik dealer mobil dan pengusaha properti. Seorang duda yang rakus dan tak tahu batas. Besoknya, Rani menghubungi Pak Yusran, mengajaknya makan malam. Ia tahu Pak Yusran masih menyukainya. Di restoran mewah, mereka berbincang panjang. Rani berpura-pura tertarik. Menggoda, menyentuh lembut tangan Pak Yusran. Saat pria itu lengah, Rani mengoleskan cairan bening yang diberi Nyai Sekar ke dalam minumannya. Cairan itu tampak seperti air biasa, tapi aromanya seperti darah basi. Beberapa jam setelah pertemuan itu, berita menyebar. Pak Yusran ditemukan tewas di mobilnya, mulut berbusa, mata membelalak seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Ilham, di sisi lain, mulai pulih. Warna di wajahnya kembali. Dan Rani hanya bisa menangis dalam diam. Ia telah memilih. Tapi dalam bayangan malam, wajah Pak Yusran terus menghantuinya. Susuk telah puas untuk sementara. Tapi ia haus lebih dari sekadar tumbal. Ia haus darah dan cinta. Sejak kematian Pak Yusran, semua terasa tenang. Terlalu tenang. Bahkan, Rani kembali bekerja di salon, kini tidak hanya dicintai oleh pelanggan, tapi juga oleh para tetangga. Ia mulai dikenal di lingkungan sebagai perempuan muda yang sukses dan menawan. Setiap laki-laki yang lewat di depan salon, tak pernah gagal menoleh 2 kali saat melihat Rani menyapu di teras. Tapi di balik wajah cantik dan senyumannya, ada beban yang makin hari makin berat. Susuk dalam tubuhnya terasa hidup. Ia bukan lagi benda mati, melainkan sesuatu yang bernafas. Kadangkala, saat malam datang, Rani bisa merasakan susuk itu bergerak pelan di bawah kulitnya, seolah melilit pembuluh darah dan menari dalam dagingnya. Kalau kamu berhenti memberi, dia akan mulai mengambil. Suara Nyai Sekar selalu terngiang dalam kepala Rani. Dan benar saja. Beberapa hari setelah Ilham pulih total dan kembali mengajar, mimpi-mimpi buruk mulai menghampiri Rani. Ia selalu terbangun di tengah malam dengan darah keluar dari hidungnya, atau tubuhnya penuh luka goresan yang tak diketahui asalnya. Cermin kamarnya beberapa kali pecah sendiri, memperlihatkan pantulan dirinya dengan wajah hancur dan mata melotot seperti mayat. Rani tahu, tumbal selanjutnya harus segera diberikan. Masalahnya, siapa? Ia mulai panik. Tak semua lelaki yang datang padanya bisa dijadikan tumbal. Ia harus memilih dengan cermat. Hanya laki-laki dengan harta berlimpah dan hasrat penuh yang bisa dijadikan korban. Jika tidak, susuk akan marah dan menyerang balik. Suatu hari, datang seorang tamu baru ke salon. Seorang pria muda, tampan, dan wangi. Namanya Bima. Pemilik usaha ekspedisi logistik besar yang sedang naik daun. Dari gaya bicaranya yang santai dan jas mahal yang ia kenakan, Rani tahu, lelaki ini cocok untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Dan benar saja, Bima langsung terpikat.
Kamu beda. Ya, aku udah pernah ke banyak salon, tapi nggak ada yang bisa bikin aku senyaman ini, katanya saat pertama kali bercukur di sana. Rani hanya tersenyum tipis, menutup kecemasan dalam dadanya. Ia mulai menggoda Bima perlahan. Menyentuh bahunya, menyisipkan pujian ringan, tertawa manja saat Bima bercerita. Dan seperti yang sudah ia duga, Bima langsung terpikat. 2 hari kemudian, ia sudah mengirimkan buket mawar dan undangan makan malam mewah ke salon. Malam itu, Rani datang dengan gaun merah tua yang membungkus tubuhnya dengan anggun. Susuk di bawah kulitnya berdenyut bahagia, seolah tahu bahwa malam itu mereka akan kenyang. Ia membawa cairan sama seperti sebelumnya, meneteskan beberapa tetes ke dalam gelas wine Bima. Tapi sesuatu terjadi. Bima tak langsung jatuh seperti Pak Yusran. Ia sempat bertahan beberapa hari, bahkan sempat mengajak Rani ke villa pribadinya di puncak. Di sana, Rani mulai melihat perubahan. Bima menjadi agresif. Ia bicara sendiri di malam hari, memukul bayangannya sendiri di kaca, dan berkali-kali memanggil nama yang tidak dikenal. Ratna, Ratna, maafkan aku. Rani mulai curiga. Ia mencari tahu masa lalu Bima. Ternyata, lelaki itu pernah terlibat dalam kematian seorang gadis panti pijat beberapa tahun lalu. Namanya Ratna. Dan kematiannya diselimuti misteri. Sejak itu, Bima sering diterpa isu miring, meski tak pernah terbukti di mata hukum. Rani tak menyangka. Ia berpikir Bima adalah tumbal sempurna. Tapi ternyata, lelaki itu menyimpan dosa besar yang belum selesai. Pada malam ketiga di villa, badai datang, petir menyambar, dan Bima tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Rani mencarinya ke seluruh penjuru villa. Tapi yang ia temukan hanyalah kamar mandi yang penuh darah, dan cermin besar yang retak seperti bekas hantaman kepala. Tubuh Bima ditemukan oleh warga keesokan harinya, mengambang di sungai dengan tangan terikat dan wajah membiru. Rani pulang ke Jakarta dalam diam. Susuk dalam tubuhnya kembali tenang. Tapi rasa takutnya makin besar. Ia tahu, setiap nyawa yang diberikan bukan hanya mengenyangkan Susuk, tapi juga membuka pintu kegelapan lain yang lebih dalam. Semakin banyak tumbal, semakin besar kekuatan Susuk. Dan ia mulai menyadari sesuatu. Susuk itu sudah tidak butuh perintah. Ia mulai memilih sendiri siapa yang akan dikorbankan. Suatu sore, saat Rani pulang dari pasar, ia melihat seorang tetangga pria tua yang dulu pernah mencuri pandang padanya, kini tergeletak tak bernyawa di emper rumah. Tak ada tanda luka. Tapi matanya membelalak seperti melihat iblis. Warga menyebut itu mati mendadak. Tapi Rani tahu, itu bukan kebetulan. Ia mulai takut bahkan untuk bicara dengan laki-laki sembarangan. Karena siapapun yang tertarik padanya, kini bisa jadi tumbal berikutnya. Termasuk, beberapa hari terakhir, Ilham sering menghubunginya. Mengajak bertemu, mengirimkan puisi. Bahkan menyatakan bahwa ia ingin serius menjadikan Rani pendamping hidup. Aku tahu kamu bukan perempuan biasa, Ran. Tapi justru karena itu aku makin yakin. Aku mau kamu jadi istriku. Tangis Rani pecah dalam kamar malam itu. Ia tahu, jika ia menerima lamaran itu, maka Ilham hanya tinggal menghitung hari. Namun jika ia menolak, Susuk akan kembali marah. Dan darah akan kembali mengalir. Langit mendung sore itu seperti mengerti apa yang sedang berkecamuk di hati Rani. Hujan gerimis turun perlahan saat Ilham berdiri di depan salon dengan jas hujan biru lusuh yang melekat di tubuhnya. Ia membawa seikat bunga melati dan senyum paling tulus yang pernah Rani lihat. Aku tunggu jawabannya. Ran. Gak usah buru-buru. Ucap Ilham sambil menyerahkan bunga itu. Lalu pergi menembus gerimis. Rani menggenggam bunga itu dengan gemetar. Susuk dalam tubuhnya kembali menghangat, seperti ular yang menggeliat di balik kulit. Ia tahu, cinta sejatinya telah datang. Tapi bersama itu, kematian juga sedang mengintai. Rani kembali menemui Nyai Sekar, berharap menemukan jalan keluar. Tapi kali ini, ia tidak datang memohon. Ia datang dengan amarah dan keputusasaan. Nyai! Kau tidak bilang Susuk ini akan mengambil nyawa siapapun yang mencintaiku. Nyai Sekar menatapnya dengan sorot tajam.
Aku bilang dari awal. Susuk ini bukan mainan. Dia adalah perjanjian. Kau yang minta pesona dan kekayaan, dan kau sudah membayar dengan darah. Rani menahan air mata. Tapi Ilham berbeda. Aku mencintainya. Aku ingin hidup bersamanya, bukan melihatnya mati seperti yang lain. Nyai Sekar tertawa pelan. Suara tawanya serak dan dalam. Cinta dan susuk tidak bisa hidup dalam tubuh yang sama. Kau harus memilih. Hapus susuk itu, dan kau akan kehilangan semua. Kecantikanmu, kekayaanmu, bahkan mungkin nyawamu. Tapi jika kau pertahankan, maka Ilham akan jadi tumbal berikutnya. Rani pulang dengan hati hancur. Ia duduk di depan cermin, menatap wajah cantik yang dulu ia dambakan. Tapi kini, ia benci wajah itu. Ia melihat diri yang bukan dirinya. Seorang wanita cantik yang haus darah, yang mengorbankan nyawa demi perhatian dan pujian. Ia ingat masa lalu, saat hanya dirinya dan kesepian yang berteman. Saat dunia memalingkan wajah karena ia dianggap tidak menarik. Tapi saat itu, hatinya masih utuh. Ia masih manusia. Kini, ia merasa seperti boneka iblis. Malam itu, ia memutuskan. Ia akan menghentikan semuanya. Ia akan lepaskan susuk itu, apapun risikonya. Ia menulis surat untuk Ilham. Jika suatu hari aku tidak lagi bisa ditemui, ingatlah bahwa aku pernah mencintaimu dengan segenap hatiku. Tapi cintaku terlalu kotor untuk bersanding dengan jiwamu yang bersih. Kemudian Rani pergi ke tempat Nyai Sekar untuk terakhir kalinya. Tapi saat ia tiba, warung tua itu terbakar habis. Warga sekitar hanya bisa berdiri menyaksikan api menjilat atap dan dinding kayu, sementara asap pekat menjulang ke langit. Pemiliknya perempuan tua. Tinggal sendiri. Tapi semalam kami lihat banyak suara aneh dan jeritan, kata salah seorang warga. Tubuh Rani gemetar. Nyai Sekar telah lenyap. Tempat satu-satunya yang mungkin bisa mencabut susuk itu kini hilang dalam bara. Tanpa harapan, Rani kembali ke rumah. Tapi malam itu, susuk dalam tubuhnya benar-benar mengamuk. Ia merasakan panas membakar dari dada sampai tengkuk. Kulitnya melepuh. Matanya merah menyala. Cermin-cermin di rumahnya pecah satu persatu. Dan dalam pantulan pecahannya, ia melihat bayangan Nyai Sekar tertawa dari dunia lain. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang. Ilham pingsan saat mengajar. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit, dan kondisinya kritis. Dokter bingung. Tidak ada luka dalam, tidak ada penyakit terdeteksi. Tapi tubuhnya melemah cepat, seperti disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rani datang ke rumah sakit dengan langkah berat. Ia melihat tubuh Ilham terbaring lemah, dengan alat bantu pernapasan yang menempel di wajahnya. Ibunya menangis di sudut ruangan. Saat Rani menyentuh tangan Ilham, susuk dalam tubuhnya berdenyut hebat, seolah berteriak. Ia hampir tak sanggup menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, Ilham membuka mata. Kamu harus lepasin ini semua, Ran. Kamu bisa. Air mata Rani jatuh tanpa bisa dibendung. Ia tahu Ilham sedang sekarat. Tapi ia juga tahu bahwa ia masih bisa menyelamatkannya. Tengah malam, dengan sisa tenaga yang ia punya, Rani melakukan hal terakhir yang bisa ia pikirkan. Ia mengambil pisau kecil, membakar ujungnya di atas lilin, dan mulai menusuk titik-titik susuk yang ia tahu berada di bawah kulitnya. Darah keluar deras. Tapi Rani terus menahan rasa sakit. Ia menggores kulitnya sendiri dengan tangan gemetar. Satu persatu, ia cabut jarum halus itu dari tubuhnya. Saat jarum terakhir keluar, tubuh Rani kolaps. Ia tergeletak di lantai kamar mandi, dalam genangan darah dan rasa sakit yang luar biasa. Namun di rumah sakit, Ilham tiba-tiba membuka mata. Alat bantu napasnya dilepas perlahan. Dokter dan keluarganya terkejut. Denyut nadinya kembali normal. Nafasnya stabil. Rani telah membayar harga cinta. Tapi apakah ia masih hidup? Atau sudah menjadi bagian dari kutukan yang ia coba lawan? Subuh hari menyapa kota dengan hawa dingin yang menusuk. Di rumah sakit,
Ilham duduk lemah di ranjangnya, dikelilingi dokter yang bingung dan ibunya yang tak henti bersyukur. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana tubuh yang hampir mati semalam kini bisa bergerak kembali. Tapi satu hal yang Ilham tahu pasti, pikirannya terus tertuju pada Rani. Ia mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi nomor Rani tidak aktif. Tak satu pun pesan dibalas. Seolah Rani menghilang begitu saja dari dunia. Di sisi lain, tubuh Rani tergeletak di kamar mandi kosnya. Lemah dan penuh luka. Bekas goresan menganga di beberapa bagian tubuhnya. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti diselimuti kabut dingin. Tapi ia masih hidup. Nafasnya lambat, denyut nadi nyaris tak terasa. Namun ada cahaya tipis yang mulai merambat dalam pikirannya. Seakan sisa-sisa kegelapan mulai melepaskan jeratnya. Setelah berjam-jam tak sadarkan diri, akhirnya Rani membuka mata. Dunia di sekitarnya terasa buram, namun ringan. Tak ada lagi bisikan dari dalam tubuh. Tak ada lagi getaran panas di bawah kulit. Ia tahu susuk itu telah hilang. Namun begitu berdiri, tubuhnya tidak lagi sempurna. Wajahnya tidak secantik dulu. Bekas luka dan mata sayu mulai kembali seperti dirinya yang lama. Ia sempat menatap cermin di sudut kamar, melihat pantulan dirinya. Bukan perempuan cantik yang disembah, bukan wanita pujaan yang selalu dikagumi, tapi dirinya yang dulu, yang pernah dibenci banyak orang. Anehnya, kini Rani tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Namun kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Ia kehilangan pekerjaan. Bu Mirna, yang melihat wajah Rani kembali seperti dulu, langsung memecatnya. Kamu bukan aset lagi buat salon ini, Ran. Maaf, tapi pelanggan kita datang karena wajah kamu, bukan skill kamu. Rani hanya diam. Ia tak melawan. Ia tahu, inilah dunia nyata. Dunia yang tak pernah adil untuk orang biasa. Namun ada yang berbeda kali ini. Hatinya tidak lagi remuk. Ia tidak menangis seperti dulu. Ia hanya melangkah pergi dengan kepala tegak. Berhari-hari ia hidup dari sisa tabungannya. Ia menyembunyikan diri dari semua orang, termasuk Ilham. Ia tidak ingin Ilham melihatnya kembali seperti ini. Ia takut ia malu dan ia belum siap. Tapi Ilham tidak menyerah. Ia menyusuri jalan-jalan yang biasa dilewati Rani. Ia bertanya ke warung, penjual sayur, tukang parkir. Hingga akhirnya, seseorang memberitahu bahwa ada seorang perempuan kurus dengan luka di wajah yang sering membeli bubur pagi-pagi di gang belakang. Ilham bergegas ke sana. Dan saat melihat sosok yang sedang duduk sendirian di bangku kayu tua, dengan rambut acak dan mata sembab, ia tahu itu Rani. Ran. Rani menoleh. Matanya membelalak melihat Ilham yang berdiri di depannya. Hidup. Dan masih memandangnya dengan tatapan yang sama. Kenapa kamu di sini? Bisik Rani pelan. Ilham duduk di sampingnya. Aku cari kamu. Sejak hari itu, aku tahu, kamu yang menyelamatkanku. Rani menunduk. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Aku nggak cantik lagi. Aku juga nggak punya apa-apa. Ilham tersenyum. Justru sekarang kamu jadi dirimu yang paling indah. Air mata Rani jatuh. Tapi kali ini, bukan karena duka, melainkan karena hati yang pelan-pelan sembuh dari luka. Ilham menggenggam tangannya, hangat dan nyata. Tak ada getaran panas, tak ada kutukan. Hanya dua hati manusia yang saling memahami dalam diam. Namun jauh di sebuah tempat gelap, dalam sisa-sisa puing warung tua yang terbakar, ada sebuah batu merah darah yang masih bersinar samar. Batu itu, milik susuk yang dicabut Rani. Dan seseorang berjalan pelan ke arah batu itu. Seseorang yang haus akan pesona dan kekuasaan. Seseorang yang siap membuat perjanjian baru.